Semua yang hadir malam hari ini, baik yang di luar, baik yang di dalam, baik yang ada di dapur, semua shalom. Oh, ternyata suara juga aku ya, walaupun sudah malam, tapi masih semangatnya untuk beribadah kepada Tuhan sangat tinggi. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mengawali renungan ini ada sebuah ilustrasi, ada cerita tentang seorang bapak dan seorang anak ketika mereka mau berjalan melewati sebuah jembatan gantung. Dan jembatan gantung itu dia tidak normal, tetapi jembatan itu sudah lama dan sudah rusak-rusak. Lalu kemudian mereka berjalan dan sampai di itu tempat jembatan gantung itu. Si anak bilang begini, "Bapak, saya ini takut sekali." Bapak bilang, "Kenapa anak takut?" Anak bilang, "Bapak, saya lihat itu jembatan gantung. Sepertinya saya tidak mau melanjutkan perjalanan menyeberang itu jembatan. Saya takut mati, saya takut jatuh." Lalu kemudian Bapak bilang, "Aman, mari kita jalan." Lalu kemudian itu anak bilang, "Kalau begitu, Bapak sorong Bapak pung tangan kanan, saya pegang Bapak pung tangan untuk kita berjalan." Lalu kemudian ini Bapak bilang begini, "Tidak, anak yang sorong anak pung tangan, saya yang pegang." Lalu ini anak bilang begini, "Bapak, apa bedanya saya yang pegang Bapak pun tangan, dan apa bedanya Bapak yang pegang saya punya tangan?" Bapak bilang begini, "Beda. Kalau anak yang pegang saya punya tangan, pasti ketika kita berjalan dan ada goyangan, pasti anak akan terlepas dari Bapak pun tangan dan akan jatuh. Tetapi kalau Bapak yang pegang anak pun tangan, apapun yang terjadi, jembatan mau goyang, mau bagaimanapun, pasti Bapak tidak akan melepaskan tangan anak. Dan pasti kita akan selamat melewati itu jembatan." Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam renungan kita saat malam hari ini, Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan. Diutus oleh Tuhan untuk menyuarakan suara pertobatan kepada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu harus benar-benar bertobat dari kelakuan mereka yang jahat. Jika mereka melakukan ketidakadilan, mereka harus segera melepaskan itu. Dan tujuan Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk hadir bersama-sama dengan umat Israel adalah untuk menyadarkan mereka agar percaya kepada Allah. Kasih sadar itu umat Israel itu supaya mereka sadar bahwa fokus mereka untuk menyembah Allah itu hanya Allah sendiri. Bukan menyembah Allah, tetapi masih menyembah patung, masih menyembah kayu, masih menyembah hal-hal yang tidak berguna. Apa untungnya kamu menyembah batu? Apa untungnya kamu menyembah kayu? Apa untungnya kamu menyembah gunung? Lebih baik kamu menyembah Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu. Itu gunanya. Dan
kehadiran Yesaya juga mau sampaikan kepada para pemimpin di umat Israel supaya mereka harus turut, mereka harus menuruti ajaran Allah dan berlaku adil. Karena memang pada saat itu para pemimpin itu Bapak Mama, mereka hanya kerja untuk menafkahi atau memenuhi perut mereka sendiri tanpa memperhatikan orang lain, bahkan melakukan ketidakadilan bagi umat. Dan kehadiran Yesaya, Nabi Yesaya juga mengingatkan bahwa umat Allah akan celaka dan binasa kalau mereka tidak mendengarkan Allah. Itu resikonya. Kalau mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam nubuatnya, dalam penyampaian kebenarannya, maka risikonya bahwa umat akan mengalami kecelakaan. Umat akan mengalami musibah karena mereka tidak mau mendengar suara Tuhan melalui Nabi Yesaya. Nah, dari firman Tuhan saat ini ada 3 hal untuk kita. Yang pertama, jangan takut, Tuhan menyertai kita. Benar-benar Bapak Mama tidak takut. Kalau Bapak Mama jalan malam, tiba-tiba orang, dia seolah-olah seperti pocong, lalu kemudian dia tiba-tiba keluar, kamu lari atau tidak? Lari. Apalagi dia pakai putih-putih, dia sengaja kasih takut kita, tapi kita takut lari. Memang benar Bapak Mama di ayat 10 bilang begini, jangan bimbang, jangan ragu. Saya yakin termasuk saya juga, Bapak Mama juga, majelis, jemaat semua, pasti akan ragu dengan penyertaan Tuhan. Pasti toh? Pasti. Kalau orang sudah bimbang, maka dia akan gelisah. Lalu dia mulai meragukan Tuhan dalam hidup. Ada yang biasa bilang begini, untuk menghentikan hujan. Ya Bapak Mama, untuk menghentikan hujan. Tidak terjadi di sini, tapi terjadi di tempat lain. Dong bilang begini, Bapak Mama, salah satu hal yang memang kita mau menghentikan hujan supaya hujan jangan turun, kita harus berdiri di depan rumah, lalu kita harus pegang celana dalam, supaya celana dalam itu kita harus buang di atas seng. Jadi kalau misalnya hujan rintik-rintik, buang lagi celana dalam di atas seng, sampai buang terus sampai hujan berhenti dan tidak akan hujan lagi. Nah, ini berarti Bapak Mama ini celana dalam dong habis. Tapi di sini tidak ada begitu ya. Tidak ada begitu. Kalau seandainya kalau ada Bapak Mama, ini kalau kita mau tahan hujan dengan celana dalam kita buang di atas seng, wah itu berarti kita punya celana dalam dong semua dalam lemari juga tidak cuci juga kita kasih keluar semua. Hanya gara-gara mau tahan hujan. Atau di tempat-tempat yang tertentu, kalau dong mau urus masalah, dong punya pemahaman bahwa menggunakan celana dalam terbalik pasti akan masalah beres. Saya kalau pakai celana dalam terbalik, saya omong itu orang tidak akan bisa omong. Dia mau serang saya dengan kuasa gelap juga, karena saya kasih balik saya punya celana dalam, maka dia tidak akan kena, dia pengobat tidak akan kena di saya. Jadi walaupun Bapak Mama ada cerita bilang, ada orang Surapi dia suka keluar jalan bisa sampai di gereja. Jadi atas motor dia mau urus masalah. Lalu kemudian tiba-tiba diingat, aduh Tuhan, saya punya celana dalam saya belum balik. Nah dia mau masuk di sapu rumah, kalau dia mau balik gitu. Itu celana dalam. Akhirnya apa Bapak Mama? Dia putar kembali kok, dia kembali rumah dan dia masuk kamar mandi, dia buka kembali celana dalam dan
dia harus kasta balik dia punya celana dalam dulu baru dia kembali. Ternyata Bapak Mama tidak mujarab juga. Dia sampai di tempat dan urus masalah, dia kalah. Dia kalah karena orang serang dia habis-habisan, dia tidak bisa omong. Berarti masalahnya bagaimana? Dia punya celana dalam terbalik, tidak betul, atau karena awalnya dia sudah lupa, dia sudah dalam perjalanan baru dia kembali untuk kasta balik, berarti dia punya obat sudah tidak betul. Nah Bapak Mama kalau pakai celana dalam terbalik ini, saya yakin di Menang tidak ada. Kalau di timur itu dulu kan masih kecil juga, kadang-kadang orang tua bilang, ingat tuh jangan lupa kasta balik di celana dalam, karena nanti orang tiup-tiup lagi, nah kamu kena. Jadi memang Bapak Mama yang terkasih, kalau kita memang lupa juga tetap kita masuk kembali ke rumah untuk kita buka celana dalam lalu kita pakai ke terbalik. Tapi Bapak Mama yang terkasih, ya hal-hal itu memang masih melekat. Atau ini Mama dong ini, dong pung kepala itu jadi toko bangunan. Dong dah malam juga, Bapak Mama jangan lupa pakai pisau, taruh di rambut, taruh paku. Tidak lama dong kepala kita cor, dong kepala. Saya mau kepala ini Bapak Mama. Maksudnya ini kepercayaan ini memang aneh juga masih ada Bapak Mama. Saya mau kepala ini bagus-bagus, rambut bagus-bagus, tapi dong taruh paku, taruh pisau. Jadi akhirnya apa? Toko bangunan ada di toko, tetapi sekarang toko bangunan ada di kepala. Jadi kemudian ya sudah, daripada kita pilih toko bangunan, lebih baik kita pilih kepala saja, kita beli pisau, beli paku di kepala. Kalau dia punya kepala jadi toko bangunan. Bapak kira-kira di sini pernah buat begitu. Apalagi terlebih yang perempuan hamil dong. Jadi saya pun Mama bilang begini, Papen, ibu so hamil jadi, ingat keluar malam nah, taruh paku. Saya tidak respon juga. Maksudnya begini Bang, ini tradisi ini memang lucu tapi membingungkan, tapi kita buat. Padahal Bapak Mama, sebelum kita keluar, Tuhan tolong saya, kami mau keluar rumah, mau jalan. Tapi karena dia punya kepercayaan yang dari dulu-dulu itu, dia sudah berdoa juga, dia tetap masih ragu, dia masih ambil paku, taruh di sini, taruh pisau, taruh sisir, itu semua. Supermarket justru ada di punya kepala juga karena sisir. Toko pemungut nanti kan tidak ada sisir, hanya supermarket saja yang ada sisir. Saya Bapak Mama, kita ini bangsa Israel itu pun juga begitu. Mereka itu berdoa kepada Tuhan, tetapi meragukan Tuhan di dalam hari-hari hidup. Jadi mereka pun kepercayaan itu masih melekat. Jadi antara Tuhan dan penyembahan berhala itu dua-dua mereka kasih jalan. Jadi orang tidak bisa bedakan bahwa dia ini anak Tuhan atau dia anak setan. Karena dia bisa menjadi anak Tuhan, tetapi dia juga bisa menjadi anak setan. Jadi dua hal ini dia akan lakukan dalam hidup. Jadi tugas Yesaya hadir saat itu untuk sampaikan kepada mereka bahwa yang tradisi yang kamu lakukan itu salah. Tradisi yang kamu lakukan itu sangat keliru. Buang sudah kehidupan lama dan ikut Tuhan. Kenapa ikut Tuhan ragukan Tuhan? Kenapa ikut Tuhan bimbang lagi? Jadi Bapak Mama seperti tadi awal ilustrasi tadi itu, anak itu menggambarkan kehidupan manusia. Bapak itu menggambarkan Tuhan. Tuhan yang pegang kita pun tangan kanan kalau dalam firman Tuhan saat ini. Dia kalau yang pegang tangan kanan, Bapak Mama, kita tidak akan terlepas.
kita tidak akan terlepas. Apapun resikonya, apapun bahayanya, mau badai seperti apapun, tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, kita akan aman dalam lindungan Tuhan. Jadi, malam hari ini, Yesaya kasih kuat bangsa Israel bahwa dalam hidup ini Tuhan yang pegang bap mama pun tangan. Dia yang akan berjalan dengan bap mama. Jadi jangan ragu dia, sehingga berharap kepada Tuhan tetapi masih berharap kepada dunia. Dunia itu Tuhan yang ciptakan. Berarti dunia itu ada dalam kedaulatannya Tuhan. Tuhan yang kendalikan itu semua. Jadi jangan gelisah hatimu, jangan ragu. Karena kuasa Tuhan itu lebih. Jadi Nabi Yesaya hadir ini untuk kasih kuat mereka, kasih pencerahan kepada umat Israel. Kok kalau kita lihat di ayat 9, engkau hambaku, engkau hambaku. Israel adalah hamba Tuhan. Kita semua yang hadir malam hari ini juga, kita juga adalah hamba Tuhan. Hamba yang harus setia, yang harus taat. Dan tidak boleh bimbang dan ragu dengan penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah sebut kita bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, maka Tuhan juga yang akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi benar-benar Bapak Mama so yakin penyertaan Tuhan. Aduh, kasihan. Dong so mau tidur punya. Jangan meragukan penyertaan Tuhan. Dia yang akan menyertai kita. Dan kalau di ayat 9 lanjutan itu, aku telah memilih engkau dan aku tidak menolak engkau. Tuhan itu tidak pernah menolak kita. Tapi kitalah manusia, kita kadang yang menolak Tuhan. Kita kadang yang menolak berkat Tuhan. Kita yang menolak, bukan Tuhan yang menolak kita. Tuhan yang mengasihi kita, tapi kadang kita manusia yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak pernah hitung apa yang kita lakukan. Tuhan tetap menerima kita apa adanya, karena Dia mengasihi kita apa adanya. Karena Dia yang memilih kita sebagai hamba Tuhan, maka Dia tidak pernah menolak kita. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Kalau Bapak Mama, saudara-saudari yang hadir malam hari ini, jika di tahun 2024, jika Bapak Mama masih meragukan kuasa Tuhan yang menyertai Bapak Mama lewat firman Tuhan di tahun 2025 malam hari ini, jangan sekali-kali meragukan Tuhan dalam hidupmu. Tetapi gantungkanlah hidupmu hanya pada Tuhan. Yang kedua, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kalau kita baca di ayat 15-16 itu, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bapak Mama, penguatan itu disampaikan kepada umat Israel supaya mereka jangan terlalu sedih. Bapak Mama pernah sedih karena ditinggalkan. Maksudnya kalau anak muda kadang sedih karena ditinggalkan pacar. Kalau orang tua bisa juga sedih karena ditinggalkan 02. Bisa saja. Atau dia sedih karena istri pikalabahi 2 hari 3 hari tidak pulang-pulang. Karena apa? Dia sedih, tidur sendiri, peluk bantal sendiri. Akhirnya karena dia tidur sendiri, dia gelisah setengah mati, akhirnya berujung sedih.
Artinya dia berharap bahwa istrinya cepat kembali datang, supaya yang dia punya kesedihan itu cepat diobati. Tapi itu bagus buat mama, maksudnya tidak masalah. Tapi kalau kemudian dia sedih lalu dia sikat kiri kanan, kemudian cari lain, nah itu soal. Jadi maksudnya buat mama yang terkasih, atau kesedihan-kesedihan yang lain lah begitu buat mama. Kalau di Matius pasal 6 ayat 34 itu, kesusahan sehari, cukuplah sehari. Nah ini makan juga seperti tidak makan. Kadang-kadang Bapak Mama, kita ini kadang-kadang termasuk saya juga. Kadang-kadang kita munafik. Kita ini kadang-kadang pura-pura terlalu banyak. Bikin diri sedih. Padahal ada makan ini. Ada minum. Tetapi apa? Sedih non stop. Jadi orang lihat bilang begini, ini orang ini, dia sepertinya dia paksa diri untuk hidup. Lebih baik dia mati saja. Kok dia pun mengeluh ame. Kita omong dengan dia juga, saya ini sakit terus. Main mengeluh terus Bapak Mama. Dia pun hidup ini seolah-olah tidak ada harapan dan maksudnya dia memang mau jalan sudah. Tapi karena memang Tuhan belum panggil dia. Jadi orang dia belum paksa diri saja hidup. Jalan juga. Mama coba perhatikan semut. Dong bisa lari. Dong jalan juga gerak masih bagus. Coba kalau perhatikan kalau semut dia naik di kita pumpiring. Kita kalau berpegang satu hari subang lari. Dong masih bergerak dan cepat, gesi. Nah kita yang manusia yang Tuhan kasih kita nafas baik-baik, tubuh yang gagah, perkasa, tapi masih lemah sekali, sedih terus. Dia ada bahagia tapi dia pura-pura sedih. Jadi Bapak Mama, Nabi Yesaya bilang bangsa Israel harus bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Kenapa kehidupanmu selalu ditangisi? Jalani itu tantangan, nikmati itu tantangan, syukuri semua. Jangan masalah sedikit, sedih yang paling banyak. Kalau kita jalani hari-hari hidup ini penuh dengan pesimis, tidak ada harapan, tidak optimis, maka itu menjadi beban yang berat dalam kehidupan kita. Nah Bapak Mama, rayon 2. Bapak Mama tetap sedih kok atau sukacita? Sukacita di dunia kok, sukacita di Tuhan punya? Ya, Tuhan menjawab Bapak Mama rayon 2 malam hari ini. Ada yang bermegah dengan dunia punya. Bilang, saya coba sama kamu dulu. Kamu yang lebih, kok saya yang lebih. Jadi tiba-tiba, karena dia coba, pertama dia menang, dia bilang begini, mampus. Berarti saya punya yang lebih, kamu kalah. Itu dia suka cita mati pun. Kalau kemudian dia coba lagi orang lain, dia punya tapotas. Dan kena kembali dia sendiri, akhirnya dia juga sedih. Dia bikin orang pernah sedih, dia juga kena ribuan batu dan dia juga sedih. Kalau kita bersorak-sorak di dalam Tuhan, berbeda dengan kita bersukacita di dalam dunia. Amin kok. Amin. Hal yang ketiga, terakhir. Di ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Tuhan
Tuhan akan menjawab pergumulan Bapak Mama, saudara-saudari, dan saya. Tuhan akan menjawab pergumulan kita di tahun 2025. Tuhan akan menjawab kita. Kalau kita baca di ayat 17 sampai dengan ayat 20. Tuhan akan membuka mata air. Tuhan akan memancarkan air dari tanah kering. Itu menggambarkan tentang berkat kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita. Berkat kehidupan akan mengalir di tahun 2025. Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan mendengar seruan pergumulan kita. Doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan akan dengar. Sebab Mama, jangan meragukan Tuhan dalam doamu. Kalau sudah berdoa dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan akan mendengar. Hanya Bapak Mama, jangan cepat marah Tuhan. Tuhan bilang tunggu. Kita harus minta, kita harus ketuk. Tuhan akan kasih sesuai dengan Injil Matius soal hal berdoa. Tuhan akan kasih semua. Tuhan akan menyediakan, tapi sabar. Kadang kita tidak, Bapak Mama. Ibarat seperti kita datang di orang rumah. Orang belum buka pintu, Bapak Mama, kita sudah pakalai duluan. Kita bilang, ini orang ini. Saya tendang ini pintu. Dia bikin apa di dalam kok? Kenapa dia tidak buka-buka ini pintu? Pertanyaannya, siapa yang tuan rumah? Kita yang menjadi tamu yang datang untuk bertamu, atau orang yang sudah tinggal memang di rumah? Jadi kadang-kadang kita jengkel dengan sesuatu hal yang tidak benar. Sabar untuk menanti jawaban Tuhan itu harus ada dalam diri kita. Bangsa Israel melalui Nabi Yesaya kasih ingat mereka. Sabar dalam penantian. Waktu Tuhan itu indah dan tepat. Maka dalam bacaan ini, Tuhan akan membangkitkan seorang pembebas yang telah dinubuatkan. Dia akan datang dan membebaskanmu. Dan kamu tidak akan ada dalam tangisan. Apapun yang kamu gumuli, pergumulan seberat apapun yang kamu jalani saat ini, Tuhan akan menjawab pergumulanmu melalui anak Yesus Kristus yang telah dinubuatkan sebelumnya. Dia mendatang untuk membebaskan kita. Kalau kita terikat dalam dosa, Tuhan hadir melalui anaknya Yesus Kristus yang kita peringati di malam Natal hari ini, membebaskan Bapak Mama dari penderitaan, membebaskan Bapak Mama dari masalah ekonomi, akan membebaskanmu dari masalah rumah tangga, masalah pendidikan, masalah pekerjaan. Tuhan akan membebaskan semua, dan Tuhan akan menugerahkan berkat kepadamu. Berilah hidupmu, haraplah hanya kepada Tuhan. Jika harapan kita hanya kepada Tuhan, berkat itu akan tersedia, akan mengalir bagi kita. Tetapi kalau harapan kita kepada dunia, akan membuat diri kita khawatir, takut, dan hidup dalam kegelisahan. Tuhan berkati firman-Nya. Amin.